Dapatkan tips seputar rumah tangga hanya di YouTube channel Obsesi Hati. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Shalom. Kembali lagi bersama dengan kami, keluarga Pendeta Muda Yosef Suraman Situmeang dalam Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Kita harus tanya dulu kabar para pemirsa ya, saya gimana kabarnya selama 1 minggu ini. Minggu lalu kan kita sudah menemani. Nah, bagaimana perjalanan keluarga Anda? Apakah baik-baik saja? Kita harapannya pasti baik-baik saja ya. Baik-baik saja. Semoga tidak ada masalah, walaupun sebenarnya dalam keluarga tentunya ada masalah. Betul, ya? Apalagi ini menjelang akhir tahun, banyak mungkin yang kita pulang kampung nggak ya, kita mau ngerayain Natal bareng keluarga nggak ya? Iya benar, dan di situ biasanya konflik terjadi ya, bukan hanya dari suami istri tapi keluarga. Iya, pihak ketiga, keempat, kelima iya, ya. benar. Apalagi berhubungan dengan budget dan lain-lain. Iya, Soalnya karena kan kalau jalan-jalan kan nggak hanya jalan-jalan ya sayangnya, iya. harus ada oleh-oleh. Iya benar, dan itu dia cenderamata. konfliknya. Dan Betul. saat ini benar banget nih ya sayang. Saat ini topik obsesi kita akan membahas tentang masalah hubungan dalam keluarga. Tapi ngomong-ngomong, sebelum kita akan memasuki topik kita pada malam hari ini, ada beberapa ayat yang akan kita bahas dalam topik hari ini ya. Iya, sebagai ayat intinya. Sebagai ayat inti, benar. Terdapat di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Silakan untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini, kami masih dapat melakukan program Obsesi Hati yang akan dipimpin oleh Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf, membagikan solusi-solusi yang bisa kami gunakan untuk mengatasi masalah-masalah dalam rumah tangga. Berikanlah kebijaksanaan Tuhan kepada keluarga Pendeta Kuntaraf, agar pemirsa yang di rumah dan juga kami, host, kru yang bekerja, dapat pencerahan dan bekal untuk membuat rumah tangga kami menjadi lebih baik. Terima kasih telah mendengarkan doa ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sayang kita kan akan membahas tentang masalah dalam keluarga. Betul. Hubungan keluarga gitu. Tentunya dengan narasumber salah satunya itu keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Nah, kita harus mengingatkan nih kepada para pemirsa untuk apa? Untuk jangan lupa bertanya. Kalau ada pertanyaan yang saya ragu-ragu nih, atau saya masih belum tahu solusinya apa, atau sedang mengalami masalah. Betul, jangan sungkan dan jangan segan-segan untuk menghubungi call center Hope Channel Indonesia dengan nomor yang tertera di layar kaca pemirsa 0813 1776 2777. Dan juga jangan lupa komen YouTube dari Obsesi Hati. Subscribe. Anda bisa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan konten-konten yang berguna untuk keluarga Anda. Ya, langsung saja. Nah, tapi sebelumnya ya, dari tadi kita kan ngomong-ngomong nih ya sayang ya. Betul. Tapi kayak agak sedikit terganggu gitu karena kita tuh sambil dilihati sama siapa sih, coba kenalin dulu deh. Ya, kita duduk berdua di sini karena ada satu alasan, yaitu kita kedatangan saudara saya. Siapa nih? Yaitu Darel Toga Situmeang.
Halo tulang. Halo Bere. Manggil apa ya aku ya? Panggil Tulang aja kayak Tulang ya, tulang. Iya, tulang. Duh, aku kan dari kampung nih tulang. Soalnya cari kerja sulit kan. Nah, jadi aku bolehlah nginap di sini sebentar sambil cari kerja, bantu-bantu juga bersih-bersih Iya, rumah ini karena aku betul. lihat rumah ini berantakan banget. Kamu Harus jadi- bersih-bersih. Kamu baru menginap di rumah tulang langsung mempermalukan ya? Langsung inisiatif dong bekerja. Iya benar sih, Tulang. daripada Boleh ya? diusir ya. Iya. Iya. Jadi aku bantu-bantu ya. Udah bersihin. keburu di sini ya udah tinggal aja apa-apa sih. ya. nggak Gak apa-apa. Dengan kamu membersihkan rumah kita, itu akan membangun apa namanya ya, kepekaan. Oh. Ya, kepekaan dan Betul skill. juga ya. Jadi Skill kalau- manajemen. Jadi itu bisa dipakai untuk di perusahaan yang kamu lamar nanti. Oh, luar Jadi biasa. nanti kalau dilihat ada 1 sendok kotor langsung dicuci, jangan Inisiatif, ya? iya inisiatif Betul. gitu. Sendoknya kena debu Siap. sedikit langsung dibersihkan. Siap tulang dan tulang ya? Iya betul betul. Tapi Nah. aku dengar-dengar tadi kayak ngobrol-ngobrol sempat video Zoom gitu ya dengan Iya benar sekali. Betul. Kita tadi itu ngobrol dengan pendeta Oh. Jonathan dan ibu pendeta Kuntara. Karena Tentang- kita bahas tentang membahas tentang masalah yang terjadi di dalam keluarga. Aduh, tahu nggak di kampung Iya, yang kampung kita yang mana ini? banyak kali masalah-masalah mereka yang sering aku dengar. Makanya aku juga lari ke sini. Apa masalah mereka? Nah, ini aku datang bawa nih beberapa masalah mereka nih. Oh, kamu datang ke rumah kitanya buat untuk cari masalah atau? Nggak cari masalah, Pak. Ini mereka kan ya karena dari kampung mungkin Iya, seringkali mendapatkan kayak pelajaran-pelajaran seperti ini mungkin Iya. jarang ya. betul. Makanya mereka ketika mereka tahu aku mau ke kota ke tempatnya tulang, mereka titip dong. Ini ada masalah-masalah keluarga nih. Bisa siapa tahu ada pendeta di sana yang Betul. bisa konsultasi. Nah, langsung lah. Iya. Bisa ditanya. Kebetulan Tulang kan pendeta muda nih, masih belum banyak pengalaman. Jadi yang akan menjawab pertanyaan ini nanti adalah pendeta senior. Oh, pendeta Kuntaraf ini ya? Betul, pendetanya Tulang juga dulu. Kita sapa dulu keluarga pendeta Jonathan Oh, Kuntara. oke. Shalom, selamat pagi, pendeta. Untuk pendeta di sana. Ya, selamat pagi dari North Carolina, selamat malam di Indonesia. Aduh, selamat malam. Wah, kami dari Kali Ciliwung. Di California sana luar Mudah-mudahan biasa. tidak banjir lagi. Iya, mudah-mudahan Amin. pendeta. Terima kasih, pendeta. Iya, ini pendeta, kita kebetulan dari kampung nih. Orang-orang kampung itu seringkali banyak masalah keluarga. Nah, kebetulan ini kan aku dengar mau bahas tentang masalah-masalah keluarga. Iya, Boleh ya kita Boleh, Boleh. dong. Coba. kita ambil nih beberapa masalah Ambil keluarga yang masalah sering mereka dijadikan salah masalah. satunya. Ini aku mereka udah kasih nomornya. Ya, ini nomor 3. Oke. Nomor 3 3 ya. kita lihat. Nah, masalahnya adalah ini. Masalah mengenai perbedaan dalam pola asuh anak, pendeta dan mem. Nah, karena mengasuh anak dan memberikan pendidikan bagi anak tidak selamanya berjalan sesuai apa yang diinginkan. Sebab sebagai seorang individu, seringkali orang-orang di kampung itu pasti memiliki pandangan dan rencana tentang bagaimana cara mendidik anak yang baik sesuai dengan kemauan mereka. Nah, jadi bagaimana nih untuk menjawab masalah mengenai perbedaan dalam pola asuh anak? Satu hal yang sangat penting, harus ada suatu kesatuan di antara suami dan istri. Ya, jadi ini sangat penting sekali. Kalau misalnya tidak ada kesatuan antara suami dan istri atau untuk antara bapak dan ibu, anak-anak akan jadi bingung. bingung. Jadi sebentar mau ikut papa atau sebentar akan ikut mama, kemudian mereka akan coba cari yang lebih longgar itu siapa, ya. Jadi papa katakan larang, tetapi keinginannya tidak dipenuhi, kemudian dia Ya, lari ke mama. lari kepada mama, ya. Dan kalau masalah disiplin tidak ada satu kesatuan antara bapak dan ibu, ya, maka anak akhirnya akan bingung dan akhirnya tidak jadi disiplin, artinya tidak menghendaki disiplin tersebut. Jadi kembali, harus ada satu kesatuan antara papa dan mama. Oke. Oh, jadi kayak gitu ya. Oke lah, terima kasih pendeta dan mem pendeta.
Baik, Kita lanjut ya, ini Iya. pertanyaan selanjutnya ya. kita penasaran nih. Ini Ini- soalnya banyak banget masalah di dalam ini ternyata. Iya, ternyata seperti itu. Agak kok salah. Dibuka dulu itu, Bang. Itu Oh, dibuka ya? Oke. rahasia banget. Jadi ditutupin kayak gitu. Oke, nomor 1. Oke. Nomor 1, mari kita baca nomor 1. Perbedaan pendapat, ya. Keluarga bisa menjadi tempat berlindung yang aman, tetapi bagi sebagian orang bisa jadi sumber rasa sakit dan kekecewaan. Perbedaan pendapat antar anak dan orang tua terkadang bisa membuat kita merasa tidak nyaman. Nah, yang mana yang seharusnya kita rasakan? Nyaman yang mana? Nyaman yang seperti apa yang harusnya kita rasakan? Karena ada keluarga yang justru seperti tempat asing bagi anak. Tapi begitu dia bersama dengan teman-temannya atau pergaulan di luar rumah, malah merasa seperti bersama dengan keluarga. Nah, apa solusi untuk permasalahan ini? Silakan, Pendeta dan Mem. Salah satu prinsip yang sangat penting adalah orang tua harus menjadi sahabat atau teman bagi anak-anaknya. Ya. Jadi bisa mendengar, bisa menyampaikan pendapat, bisa didengar dan bisa memberikan pendapat. Ya, itu satu hal yang sangat penting. Ya, be friends, ya, To your children. Oke. Jadi hindarkan sesuatu pemikiran antara parents dengan children, ya, jadi selalu kasih memberikan nasihat, kamu harus begini dan sebagainya. Tetapi juga anak-anak selalu menganggap orang tua, ya, jadi takut kepada orang tua. Tetapi harus pikirkan bahwa anak-anak itu cukup dewasa, bisa mendengar pendapat dan juga bisa memberikan pendapat. Jadi antara orang tua dengan anak haruslah seperti between two adults, ya. Jadi memberikan Akrab, jadi akrab, satu bisa sama mendengar lain. satu sama lain. Ya, Kalau salah pun orang tua harus tahu bisa bilang maaf. ya. Jadi anak-anak lebih menghormati orang tua karena dia merasa, wah, orang tua saya juga pun tidak perfect. Jadi mereka saling sama-sama berjalan bersama-sama. Baik. Ini sebenarnya sering terjadi juga nih ya. Aku jadi panggil apa sih? Panggil tulang? Bere. 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 Tadi panggil tulang. Aduh, agak aneh ya. Gimana? Tante, Iya deh, Tante? Tok. Oh, Jadi gitu. biasanya aku juga sering lihat sih anak-anak sekarang kan kebanyakan lebih memilih untuk nongki-nongki di Iya, luar. nongkrong-nongkrong. Pulang nggak sampai jelas jam 3 pagi gitu kan. Larut malam sekali ya. Alasannya karena kalau dia pulang ke rumah ya ngapain, di rumah juga udah gitu aja. Kadang terlalu dikekang gitu. Tapi Ibu Pendeta tadi bilang, jadi kan kita itu keluarga, orang tua itu Sahabat. sahabat Wow. gitu. Berarti Sahabat. dengan secara tidak langsung pendeta menyarankan kepada orang tua untuk selalu belajar. Ya, karena kan belum tentu pengajaran zaman dahulu itu sama dengan cara mendidik anak zaman sekarang. Betul Iya, banget sih. gitu. Oke. Oke, kita masih akan mencari Acak, masalah yang akan dijawab. Ini spesial dititip ini. Ya, ini telurnya sangat tertutup rapat. Oke. Nomor berapa? Itu nggak usah dibaca kayaknya. Soalnya episode yang lalu tuh, Pak. Oh iya. Iya. Ini nomor 2. Nomor 2. Oh, yang nomor 2 ya. Kurangnya kepercayaan atau rasa hormat pada pasangan. Wah. Oke, ini mungkin Bere bisa bacakan. Iya, jadi ini dari kampung kan ya. Ada yang mempersalahkan tentang kurangnya kepercayaan atau rasa hormat pada pasangan nih. Soalnya seringkali pasangan mengumbar-ngumbar akan kejelekan pasangannya pada teman-temannya, baru atau kepada orang lain juga, dan seperti tidak menghargai pendapat pasangan. Nah, gimana tuh? Bagaimana cara mengatasinya? Ini satu hal yang bisa terjadi, ya. Namun sementara sebelum menikah ataupun juga sudah menikah, kalau seandainya ini sudah terjadi sesudah menikah, maka harus selalu diingatkan bahwa suami istri itu adalah satu. Ya, jadi seperti kertas. dua kertas yang sudah dilem menjadi satu, ya. Jadi seorang itu tidak bisa mempunyai hubungan yang lebih erat dengan orang lain. Kalau ada seorang yang coba memisahkan hubungan itu, maka hubungan itu akan sobek, ya.
artinya Kertasnya tidak kertasnya bisa akan sobek. dipisahkan, ya, Iya. karena sudah dilem menjadi satu. Jadi ingat, ya, jadi tidak boleh seorang istri jadi lebih dekat dengan orang lain menceritakan tentang suaminya kepada orang lain. Ya, siapakah itu? Ya, apakah itu saudaranya, temannya, ataupun ibunya sekalipun, Atau mertua. atau mertuanya, tidak boleh. Ya, jadi harus merasakan bahwa kalau seandainya ada suatu masalah diselesaikan bersama-sama, oke, dan tidak boleh menjelekkan akan suami pasangan, sebab itu sama dengan menjelekkan Dirinya sendiri. Ya. Ya. Oh, gitu. Tapi kalau Om sama Tante pernah menjelekkan tulang ya? Tadi tulang ya? Namanya tulang. Pernah nggak ada punya pengalaman dijelekin misalnya, si istri saya itu Ellen, dia malas cuci piring di rumah. Ya, puji Tuhan kami tidak pernah ya. Enggak ya? Bahkan Respect ya. kejemat itu sama sekali itu suatu pantangan. Wih, bagus untuk gitu ya. Ya, kalau kebaikan, kelebihan, nah itu Wah. nggak apa-apa kita sampaikan. Kan untuk memotivasi juga kan, tapi jangan lebay gitu. Ya, tapi kalau yang namanya kejelekan, itu cukup hanya kami berdua. Cuma teman dekat aja ya. Enggak, kami Enggak, berdua. Padahal aku pancing loh tadi. Iya, makanya berdua. Oh, berdua aja. Oh, luar biasa sekali. Oke, nah sebelum kita masuk ke berikutnya nih ya, Deto ya, kita akan menyaksikan cuplikan video dari narasumber tentang resep dari pasangan yang tidak bahagia menjadi bahagia. Yang satu ini. Jadi bagaimana yang tidak berbahagia itu bisa jadi bahagia. Oke. Ya, pertama kali kita lihat menunggu suasana bisa berubah. Jangan Jadi ke susu. menunggu, ya, jangan ke susu, jangan sembarangan ambil keputusan yang cepat, ya. Kemudian cari yang kedua, Cari jalan keluar. Sering masalah terjadi sebab masalah komunikasi atau tidak dikomunikasikan. Ini harus diatasi. Makanya kami membuat buku komunikasi. Sebab communication itu adalah dasar daripada kehidupan kekeluargaan. Kalau kita marah, orang itu kita tidak komunikasikan kepada kita punya spouse, kita punya suami atau kita punya istri, bagaimana dia tahu yang itu kesalahan yang dia buat? Tapi komunikasikan jangan dengan perkataan you. Ya, kamu bersalah, kamu ini terlalu malas kamu. Tapi I statement ya, saya merasa kecewa. Ini kok rumahnya masih tetap kotor, sudah dibilang berapa kali, kok belum bisa dibereskan dan sebagainya. Jadi kok dikomunikasikan dengan I statement sehingga orang itu mengerti, spouse kita itu mengerti bahwa kita memang tidak senang kalau rumah itu kotor dan kemudian sebagainya. kebahagiaan pribadi adalah perubahan perspektif kepada pasangan, ya. Jadi makin lama dapat lebih menerima, lebih mengasihi dan sebagainya, ya. Kemudian ingat Ancaman resiko terhadap tingkah laku yang baru, misalnya suami pemabuk. ya, maka itu bisa menyebabkan sesuatu permasalahan, sebab pemabuk bukanlah sesuatu perkara yang mudah untuk diatasi, tetapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Kembali ada pengharapan untuk mengatasi masalah itu, dan kita pernah bahas waktu membahas mengenai masalah adiksi. Baik. Baik. Ingat tadi itu ya. Resep bagaimana supaya kita dari yang tidak bahagia menjadi bahagia. Dan kepada pemirsa di rumah, jangan lupa kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau ada curahan hati mungkin, ya bisa di komen di YouTube Obsesi Hati yang sekarang ini lagi live, dan juga kirimkan pesan Anda ke call center dengan nomor yang tertera di layar kaca saudara pemirsa sekalian, 0813 1776 2777. Oke, kita langsung melanjutkan ya. Baik. Masalah-masalah yang ada di kampung. Masalah-masalah. Di kota juga kayaknya banyak juga sih. Iya Banyak sih, masalah, iya. tapi karena saudara-saudara kita yang di kampung butuh sekali jawaban, kita harus atasi. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 5. Nomor 5. Baik, pertanyaan nomor 5. Nah, ini pertanyaan yang Sering juga ada di perkotaan ya. termasuk kita ya sayang ya. Oke. Baru menikah udah langsung ditanya ini. Ya. Oke, belum memiliki momongan. Anak adalah anugerah sekaligus hadiah dalam sebuah pernikahan. Memiliki momongan adalah mimpi hampir setiap pasangan yang sudah menikah. Masalah akan
kultural ketika pasangan suami istri tersebut sudah lama mengarungi biduk rumah tangga dan anak belum juga hadir. Nah, sering sekali suami istri akan saling menyalahkan dan merasa melakukan tindakan yang paling benar, sehingga masalah momongan atau keturunan itu juga kerap menjadi penyebab adanya masalah dalam sebuah keluarga. Nah, ini paling sering. Ya, apalagi kalau sudah setahun 2 tahun belum ada keturunan, terus ibu-ibu tetangga ngomong tuh kan. Udah bisik-bisik ya. Udah bisik-bisik, itu Duh, di kenapa sih? kampung banyak kali. Betul. Dan pasangan suami istrinya jadi tertekan batin Ya. ini. Nah, bagaimana solusi untuk hal ini? Silahkan pendeta dan ibu. Ya. Satu hal yang sangat diingat ialah kalau 1 tahun ya tanpa menggunakan kontraseptif ya, Dan tidak punya anak, maka harus pergi Iya. konsultasi. Dan ingatlah, konsultasi bukan dilakukan sendiri-sendiri. Jadi kita tidak pernah menyatakan itu, oh istri mandul, enggak. Kita keluarga mandul. Jadi harus diperiksa istri, harus diperiksa suami. Jadi dua-dua harus rela pergi ke dokter dan jangan menyalahkan satu sama lain. Sebab kadang-kadang memang spermanya bagus, tapi spermanya itu tidak bisa berjalan ya, atau putar-putar begini. Itu tidak jadi masalah. Sekarang bisa saja dilakukan artificial insemination. Jadi tidak ada menjadi persoalan untuk menjadi keluarga mandul bila mana keluarga ini mau berkonsultasi. Jadi sangat penting untuk tes, Ya, kemudian coba pengobatan, ya, kemudian artinya cari solusi sesudah lihat apa masalahnya, siapa yang salah? ya. Kemudian kalau sampai berapa tahun sama sekali tidak bisa ada penyelesaian, salah satu kemungkinan juga adalah mengadopsi, ya, mengangkat anak, ya. Dan anak ya mungkin dari family yang bisa dapat atau ingin supaya anaknya diadopsi dan sebagainya, itu merupakan salah satu solusi yang lain. Jadi jangan khawatir dan tidak perlu bertengkar, ya, coba cari solusi untuk itu. Oke, ternyata ada banyak solusinya. Betul, banyak gitu. solusinya. Tapi Jadi- yang paling penting tadi disampaikan oleh pendeta dan ibu adalah pasangannya itu sendiri jangan jadi musuh, ya, malah jadi saling menjatuhkan atau saling merendahkan. Justru harusnya saling mendukung, menyemangati. Ya, siapa yang tadi ada yang kurang gitu ya, entah dari si laki-lakinya atau si perempuannya, ya suami istri harus saling menyemangati dan mendukung pasangannya. Iya. Tapi kalau aku ingin bertanya, pendeta, gimana ya cara kita merespon biasanya yang udah lama nikah, terus kayak orang sering nanya kan, mana anak, kapan punya anak, kayak gitu. Gimana cara yang terbaik kita merespons untuk membalasnya? Bukan membalas pukul ya, maksudnya. Ada yang menjawab maksudnya. Iya, menjawab seperti itu. Ya, satu katakan ya, kami menunggu kepada Tuhan. The right timing. Ya, ada waktu yang tepat. Ya, jadi kalau seandainya banyak orang yang begitu cepat sekali punya anak, ya, padahal mereka masih belum menyesuaikan antara suami dan istri, ya, akibatnya jadi anak keleleran. Ya, jadi katakan saja kami menunggu The waktu right timing. Tuhan, the right timing. Oke. Sambil senyum. Ya, senyum. Ya. Oke, nanti saya juga gitu aja kalau nanti Ada orang tanya ya? ada orang tanya. Kayaknya setiap hari sih. Jadi kalau setiap Apalagi saya baru nikah ini. setiap Baru saya menikah. di pantry gitu kan lagi berisi. Aduh, agak saya lagi Salah menunggu. satunya yang nanya itu bere kita ya. Iya, itu dia. Dan ya begitulah ya. Makanya saya tanya biar tahu Biar kan dapat ya jawabannya. resepnya. Saya Betul, lagi betul. menunggu waktu Tuhan ya, Deto ya. Betul. Oke, ini masih ada loh pertanyaan Silakan. dari mereka. Duh, sulit lagi. Diterawang Nomor 4 betul. lah ini. Diterawang. Iya. Nomor 4. Oke, mengenai kekerasan dalam rumah tangga atau KPR. KDRT Oh, KPR apa? ke Rumah itu. KDRT. Nah, kadang kan ini keadaan yang cukup parah nih jika dalam suatu keluarga terdapat kekerasan dalam rumah tangga. Selain membawa dampak traumatis, kekerasan dalam rumah tangga juga
termasuk dalam kejahatan juga kan. Betul, betul. Janganlah. Gimana nih cara mengatasi KDRT dalam rumah tangga? Ya, apa yang menyebabkan KDRT itu sendiri? Ya, mungkin ada sesuatu keinginan-keinginan yang tidak Tidak terpenuhi. Ya, di samping mungkin kepribadian daripada seseorang yang suka untuk mudah untuk marah dan sebagainya. Ya, jadi itu adalah satu perkara yang harus dicari ya permasalahannya. Ya, sesudah melihat kepada penyebabnya, baru kita mencari kepada solusinya. Ya. Jadi kalau itu masalah personality, ya dengan sendirinya harus ada kembali komunikasi antara suami dan istri, ya. Dan ingat, komunikasi yang sehat adalah komunikasi dengan menggunakan I statement. Saya sangat kecewa mengapa Saya ini terjadi. sedih loh, ya. Saya sedih ya kenapa hal ini terjadi. Ini kan kita bisa selesaikan sama-sama, sayang. Jadi tidak usah langsung Marah-marah. langsung marah dibalas dan marah. Ya itu akan menjadi satu Persoalan masalah lebih besar. yang lebih besar. Ya. Makanya salah satu anjuran yang kami sudah pernah katakan ialah jangan berteriak kecuali Rumah terbakar. terbakar. Ya. Jadi itulah satu hal yang kita menyelesaikan masalah KDRT yang terjadi, komunikasi yang baik dan bicara dengan baik-baik. Ya. Kalau seandainya tidak selesai, ya, maka dengan sendirinya perlu counselor. Ya. Kalau ada counselor juga sama sekali tidak bisa selesai, ya mau tidak mau Ada undang-undang. ada undang-undang KDRT yang harus untuk diikuti. Oke, wah itu dia. Betul. Memakai I statement. Tapi kadang ini susah juga ya kalau tidak dijelaskan I statement itu seperti apa. Nah, banyak kan pasangan juga yang nggak ngerti harus merespon seperti apa supaya pasangan saya tidak KDRT gitu ya. Iya, tidak sakit hati. Tapi yang tadi pendeta katakan memang dari karakter dia juga yang seperti itu. Nah, makanya ya sebelum itu terjadi, seperti yang Mem selalu katakan, hati-hati pilih pasangan. Kalau aneh-aneh, putuskan. Itu selalu. Gimana dong cerita pengalaman waktu KDRT kemarin? Nggak ada, Kak. Oh enggak. Nggak ada. Enggak. Nggak pernah. Coba aja, siapa tahu ada ternyata kayak. Kalau sebar-sebar hoax nanti kita panggil Hansip ya. Oh iya. Jangan dong, Pak. Aku kan baru datang di rumah ini. Ya makanya jangan macam-macam dong di rumah baru. Gimana sih? Satu lagi nih. Oke, Ada satu lagi. Oke. Ini Nomor pertanyaan sisa ya, langsung. Mertua yang terlalu ikut campur. Terkadang mertua yang terlalu ikut campur urusan rumah tangga anaknya memiliki dalih ingin anaknya mendapatkan rumah tangga yang layak dan harmonis. Namun ironinya yang terjadi malah membuat pasangan risih karena mertua mulai ikut dalam ranah privasi dan pasangan. Ya, jadi bagaimana solusi untuk hal ini, pendeta dan ibu? Karena kan sebetulnya tidak nyaman kepada suami istri apabila mertua itu sangat ikut campur karena mereka sudah jadi pihak ketiga. Namun untuk merespon dan memberikan jawaban supaya orang tua juga tidak tersinggung, itu bagaimana? Silakan, pendeta. Yang baik adalah anaknya yang bicara kepada ibu atau bapak. Siapa itu mertua? Umumnya adalah ibu ya, ibu mertua. Jadi anak laki-laki bicara kepada ibu mertua, kepada mamanya sendiri secara pribadi. Ya, katakan Ma, ya kami Kita ini sudah satu unit. Ya. Jadi Mama ya kalau ikut campur ya akan membuat suasana lebih buruk. Biarlah masalah ini kami selesaikan sendiri. Ya. Jadi berkata terima kasih untuk Mama punya kepedulian ya. Namun ini adalah satu hal yang harus kami selesaikan secara pribadi ya, antara kami berdua. Jadi itu yang harus tekankan selalu kepada ya mertua. Dan sang anak atau dalam hal ini suami ataupun istri harus selalu ingat bahwa
oleh sebab sudah satu unit, jangan lebih memperhatikan kepada orang lain lebih daripada pasangannya sendiri. Ya. Jadi kalau seandainya dia memberikan perhatian yang lebih banyak kepada pasangan yang lain, kepada mertua atau pihak lainnya, kepada iparnya atau saudaranya dan sebagainya, maka itu akan menimbulkan berbagai macam masalah. Jadi kembali, suami adalah yang utama untuk istri dan istri adalah yang utama untuk suami. Ya. Jadi masalah itu harus diselesaikan dengan baik. Ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Pendeta dan Ibu atas jawaban yang sangat baik kepada kita semua dan khusus kepada pemirsa yang ada di rumah. Kita akan kembali lagi nih untuk membahas tentang seputar topik kita pada malam hari ini setelah yang satu ini. Kita kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Kenapa deh? Tadi kok kita kan belum mulai. Agak kaku. belum terbiasa di rumah ini. Biasanya di acara PA ya? Iya, di Ya acara kan? lain, acara sebelah. Iya. Ya udah kali ini jangan sering-sering juga lah. Agak merusak momen juga. Tadi aku senang masuk TV loh. Ini kan dari kampung aku. Oke, nih Deto, kita kan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa ya. Kalau tadi kan dari kampung kan. Iya, ini memang khusus dari pemirsa, yang memang pemirsa juga punya keluhan-keluhan karena tentang pemirsa kan juga punya masalah ya. Walaupun pemirsa kita juga dari kampung. Oke. Iya. Walaupun kita juga nggak tahu sih pemirsa dari mana ini. Kampung kota bahkan sampai di luar negeri juga kayaknya sering. Iya. Betul, kampung Melayu kan juga ada. Oke lah, langsung aja lah ya guys ya, jangan terlalu panjang ya. Kampung Melayu, Kita ada baca pertanyaan pertama. Pendeta, saya sering sekali bermasalah dengan istri saya untuk hal yang sama. Dia minta saya untuk menyesuaikan dan berubah agar masalah itu tidak terjadi lagi. Tapi memang saya nggak ngikutin kemauan dia karena menurut saya itu biasa dan bukan masalah. Contohnya kurang dalam memberi kabar kalau lagi di luar karena menurut saya kondisinya tidak ada yang perlu dikabarkan. Bagaimana itu Pendeta? Waduh, harusnya tadi suami saya nih yang baca ya. Oke. Dalam hal ini contohnya memberikan kabar, tetapi masalahnya kan di situ adalah ada sesuatu pertengkaran untuk sesuatu yang sering terjadi. Ya, dalam hal ini kita harus lihat prioritasnya apa. Ya, kita harus mempunyai prioritas. Ya, kemudian di antara segala prioritas masalah komunikasi adalah satu perkara yang sangat penting ya, yang nomor satu ya, di samping komunikasi dengan Tuhan kemudian komunikasi satu sama lain dan memberikan kabar adalah satu hal yang sangat penting sebab kalau seorang pasangannya tidak tahu dia punya pasangan ada di mana, itu kan menimbulkan sesuatu kekhawatiran, bisa juga menimbulkan suatu kecurigaan ya. Jadi bisa atau harus diusahakan untuk selalu memberikan kabar di mana dia berada. Di mana dia berada ya. Jadi itu sangat penting. Misalnya walaupun dia sedang sibuk, misalnya keadaan tidak memungkinkan sedang rapat, kan gampang sekali sekarang untuk kirim WhatsApp
saya sedang rapat. Iya. Jadi dengan demikian maka kekhawatiran, kecurigaan itu dapat dihindarkan. Disingkirkan. Ya. Sebab ingat, itu akan menjadi suatu problem kalau sekiranya dia tidak tahu kemana, mulai berpikir, terus mulai pikir, oh mungkin dia sudah ke sana, mungkin sudah ke pacarnya yang lama dan sebagainya. Kan ingatlah, komunikasi itu penting sekali. Apa sih salahnya kasih tahu tadi kemana? Oh saya sekarang lagi di kantor, lagi ada problem, kita lagi hadiri rapat, kita lagi ini. Pendek-pendek aja, tapi yang penting dia tahu kemana orang itu pergi, sehingga tidak ada kecurigaan dan hubungan suami istri akan lebih langgeng. Biasa ya, kalau dalam hubungan itu yang paling penting Komunikasi. Ya, Walaupun apalagi hal-hal kecil sebetulnya yang bisa jadi permasalahan besar ya. Jarang masalah-masalah besar itu ya jadi masalah besar. Justru dari kecil dulu, akhirnya frekuensinya semakin sering, lalu jadi masalah besar. Ini bukan ungkapan hati kan ya? Tidak. Loh. Pak, salah Pak. Warga saya di sana. Tolong Pak. Warga saya ada di sana. Ini Bapak masuk di rumah orang Pak. Ini rumah orang. Iya nih. Pak. Aduh, Pak Lurah, silakan boleh duduk dulu Pak Lurah, kita biar ngomong baik-baik dulu. Ini Pak Lurahnya agak kurang gimana? Mohon maaf ya, tidak ketuk pintu. Nabrak-nabrak aja tadi Pak, untung kacanya nggak pecah. Ya, saya lihat lebih dekat, sepertinya lebih dekat dari sini ke rumah warga saya. Bisa metong sih Pak kalau Iya. dari bawah. Jadi saya langsung ambil jalan potong tadi. Kenapa Pak? Ada urusan apa? Kebetulan nih, saya mendapat laporan. Ini Pak Lurah sini. Iya, ini Pak Lurah. Kami juga baru tahu. Ya ini pengantin baru kan ya? Iya. Iya, betul. Dan betul, Pak. kemarin lapor ke RT berdua ya? Iya, berdua. Iya, Ya berdua. Saya dapat laporan dari warga dan dari hansip saya, katanya di sini ada orang baru membawa masalah. Oh. Masalahnya itu dalam botol-botol warna biru isinya, lalu ada telur di dalamnya. Bajunya warna kuning ya, Pak? Ya. Dan dia nggak melapor. Itu pembawa. Aduh, gimana sih Iya, ini? memang Tulang nggak belum lapor. gimana mau lapor Bapaknya tadi udah datang duluan tanpa ada kami Pak. Mohon Aku maaf. mau kasih surprise. Surprise gitu kan. Tadi kan kita juga kaget gitu Bapak ada. Saya waktu aku jalan kelihatan sama Hansip juga sih tadi. Aku lupa. Ya udah lapor Pak, sih. ini dia orangnya. Ya, Ini tersangkanya. siapa ini Bapak ini? Ini pembuat masalah ini. Ini Pak Lurah, saya keluarga dari Pak Pendeta. Iya, dia tuh keluarga kita. Lagi kebetulan cari kerja di sini, daripada di rumah cari masalah, mending cari Bawa kerja masalah di sini. ya. Iya, bawa masalah juga sih. Ini mencari kerja atau membuat masalah baru di sini? Enggak, saya ikhlas kok Pak datang ke sini untuk Betul. bekerja gitu. Ya, mohon maaf Pak Lurah ya, besok nanti dia lapor kok. Atau enggak Ya. biasa juga udah kita usir kayaknya nih. Masih pengen aku di sini lama-lama. Masih pengen ya? Iya. Jadi kebetulan nih Pak Lurah, masalah-masalah yang dia bawa ini mau dibacakan ke pemirsa yang ada di rumah. Ini kita lagi Oh ini lagi Lagi live. live ini Pak. Ada Iya. pendeta Betul. yang sering konsultasi di TV itu loh, Pak Lurah. yang terkenal. Oh gitu. Pak Lurah pernah nonton Hope Channel Indonesia? Saya nonton tajam. Oh tajam. Oh tajam. Iya. Kalau tajam kan hari Kamis. Iya, Nah, saya ini nonton tajam. Nah. hari Senin malam. Oh, Pak. Senin malam hari ini. Senin. Obsesi hati. Obsesi Iya. hati. Makanya Bapak nontonnya jangan cuma hari Kamis doang. Iya, tajam itu juga jawab pertanyaan. Iya, itu Iya. Alkitab kan, Pak? Iya, itu Gak usah Alkitab. dibahas tajam juga ya, terus terusan ya. Jadi kita ini hari Senin namanya obsesi hati. Jadi kita Ini bahas jawab tentang apa? seputar permasalahan rumah tangga. rumah tangga. Kebetulan nih. Ada masalah juga Pak? Wah, warga saya udah bubar. Kayak gitu loh. Kita udah Saya nggak tahu ya. udah keluar juga. Lurah dong, di Pak. mana saya? Pantas kita juga nggak tahu ini Lurah atau apa. Iya. Datang Lurah nggak ketepin Gimana Pak ya. Lurah? Ada masalah? Oh, iya, Ada masalah Pak? saya. Bisa Oh, silakan. bisa langsung? Bisa Bisa, langsung. bisa Tanya langsung. aja. Halo pendeta. Oh, kirain pendetanya juga langsung bubar saya. Nah ini Halo, silakan pendeta. silakan tanya. Ini kita juga di lurah saya nih. Kemarin saya dapat pengaduan dari warga saya. Katanya orang tuanya di rumah selalu berantem. Tapi kalau di luar akur-akur aja. Tapi memang waktu saya lihat mereka harmonis sekali.
Tapi anak ini lapor ke saya, katanya di rumah orang tuanya berantem mulu. Gitu. Sama kayak mama papa saya itu. Kalau di luar ada Bandung. Jangan bapak yang mengadu. Aku nggak tahu juga. Tolong pendeta, biar saya bisa jawab ke mereka. Apa yang solusi buat mereka ini nih? Bagus sekali untuk Pak Lurah sampaikan kepada mereka ya beberapa poin yang sangat penting ya. Orang tua itu harus menjadi suatu panutan ya. Jadi kita mengajar anak-anak itu melalui ya Modeling dan learning by modeling by learning by doing ya. Jadi kalau seandainya kita mau mendidik anak-anak itu untuk selalu bertengkar, ya tidak apa-apa. Ya, jadi memberikan teladan untuk bertengkar. Tapi bukankah orang tua mengajar anaknya untuk hidup dengan damai dan sebagainya, ya, supaya mempunyai suatu pandangan yang positif tentang rumah tangga. Jadi kalau seandainya ya sang orang tua ya selalu menunjukkan sifat yang selalu bertengkar, maka anak juga belajar ya. Jadi dia akan menyelesaikan banyak perkara di masyarakat dengan cara bertengkar. Di pekerjaan juga suka bertengkar. Kemudian tanya sama orang tuanya ya, sama mereka itu, apakah itu yang bapak dan ibu mau? Ya, dan mestinya tidak mau. Kalau begitu tidak ada suatu pertengkaran. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, apa yang menyebabkan itu pertengkaran? Ya, biasanya masing-masing mau mempertahankan pendapat. Nah, untuk melihat siapa yang benar atau salah, masing-masing harus mempunyai suatu daftar prioritas apa yang harus dibuat atau yang diutamakan ya. Jadi apakah penggunaan uang misalnya, apa yang menjadi suatu kebutuhan ya, itu harus ada dirapatkan dan dirundingkan lebih dahulu. Sehingga kita sudah bicarakan itu di dalam musyawarah keluarga ya. Jadi family discussion ya. Kemudian ya, dalam family discussion termasuk juga ambil waktu dengan anak ya. Dan anak bisa memberikan pandangan ya, anjuran-anjuran. Mungkin bisa ditanyakan bagaimana caranya supaya papa mama jangan bertengkar. Jadi anak bisa memberikan pandangan juga ya. Jadi di samping itu ingat bahwa prinsip di dalam rumah tangga yang bahagia itu adalah hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau seandainya lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat satu sama lain. Jadi banyak masalah terjadi oleh sebab orang itu jauh daripada Tuhan. Jadi sebagai Pak Lurah ya, saya anjurkan untuk membawa kepada anak-anak, kepada suami dan istri ini untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk lebih banyak berdoa dan lebih untuk memikirkan satu sama lain ya. Prinsip-prinsip daripada orang yang beragama dengan baik adalah untuk selalu mengutamakan akan orang lain, dalam hal ini untuk pasangannya. Jangan hanya kemauannya saja yang harus dipenuhi ya. Jadi dengan beberapa langkah ini kita harapkan bapak rumah tangga dan dikenal oleh Pak Lurah ini ya bisa lebih rukun lah. Ya, dan juga ingatkan kepada mereka, kita tidak mau mengajar anak ini jadi munafik, pura-pura baik, pura-pura akur, tahu-tahu di rumah berantem. Itu menunjukkan suatu kemunafikan. Jadi anak-anak juga bisa belajar dengan, oh begitu rupanya ya. Kita bisa ingat, kita mengajar anak by modeling. Children learn by modeling. Jadi kalau kelakuan orang tua tidak sesuai dengan pengajarannya, maka itu akan membuat anak-anak jadi bingung. Kemudian faktor yang penting adalah kalau ada perbedaan pendapat, selesaikan antara suami dan istri dan tidak usah menunjukkan itu di depan anak-anak ataupun orang lain ya. Jadi anak-anak akan melihat bahwa orang tua itu sangat rukun. Satu waktu anak kami bercerita ya kepada kami,
aneh sekali dia sebutkan tentang satu keluarga Di Singapura. Singapura ya. Kok itu mereka bertengkar sekali, berbeda dengan Dedi dan Mami katanya yang tidak, kami kebetulan tidak bertengkar ya. Mungkin mereka tidak lihat bahwa kami pernah juga beda pendapat, tetapi kalau ada perbedaan pendapat ya kami selesaikan antara kita berdua ya. Itu satu hal yang harus diingat ya. Mudah-mudahan Pak Lurah bisa memberikan nasihat kepada keluarga ini. Terima kasih. Terima kasih pendeta. Masukannya Keren kan? Keren. Pendeta. Ini keren banget. Pak Lurah datangnya tepat banget ya. Iya, Betul. saya menyelesaikan masalah sama warga saya tiap hari saya Bingung tidur. ya. Masalah keluarga. Memang juga sih, Pantas. tak tidur tapi malam. Pantas bermasalah ya. Pantasan bermasalah. Tapi itu dari tadi tidur. musyawarah. Ya, Iya. kalau ternyata bukan hanya ada musyawarah di Mufakat desa keluarga. gitu ya, tapi di rumah tangga juga harus musyawarah. Ini bagus sekali, Dan jangan munafik juga ya ternyata. Iyalah, munafik bener juga kan, anak-anaknya kan mencontoh dari orang tua kan. Orang tuanya pura-pura baik, romantis ternyata di rumah pecah piring nggak bagus juga gitu ya kan. pecah piring itu kalau di kelurahan saya itu main. Itu aduh Kak, itu game nggak sih? Oh, yang main game. Pak Lurah, aduh, saya Oke, ini kita akan baca satu pertanyaan lagi ya dari pemirsa. Pak Lurah nggak apa-apa, lihat juga Nggak sama. Oh iya, apa-apa. saya mau ikutin, Siapa tahu ini Pak Lurah Masalah-masalah juga. warga juga kan. Iya, masalah warga ada pernah terjadi. Nah ini, kami sering sekali mendapatkan nasihat dari orang tua dan juga om dan tante masing-masing kami. Sejauh mana kami bisa menerima nasihat-nasihat dari luar? Takutnya, walaupun mereka lebih berpengalaman dalam rumah tangga, tapi bisa saja situasinya berbeda dalam setiap rumah tangga. Nah ini bagaimana? Ini benar juga sih pendeta. Ini sering terjadi saking banyaknya orang memberikan masukan, kitanya jadi bingung mau menyerapnya yang mana, karena setiap permasalahan orang-orang beda-beda gitu kan. Akhirnya kita jadi bingung gitu mau gimana. Gimana tanggapannya pendeta dan ibu? Prinsip yang sangat penting adalah untuk lihat apa yang menjadi rencana Tuhan. Oke. Untuk itu apakah nasihat itu sesuai dengan Alkitab? Roh nubuat. Sesuai dengan roh nubuat, ya. Kemudian apakah nasihat itu adalah berdasarkan dengan kasih sayang, ya. Kemudian apakah nasihat itu ya sesuai dengan pandangan umum yang berdasarkan dengan scientific, ya. Kadang-kadang misalnya suatu nasihat ya yang bertentangan dengan rencana Tuhan. Sebab misalnya dua orang selalu bertengkar, kemudian katakan sudah cerai saja. Tetapi yang lain katakan jangan cerai. Nah, kemudian apa rencana Tuhan? Rencana Tuhan jangan pernah kita bercerai sampai kematian memisahkan kita. Jadi setiap ada pandangan yang bertentangan, maka datang harus kembali kepada Alkitab. Ya, apa yang Alkitab katakan, kemudian itulah yang harus diikuti. Baik, terima kasih banyak pendeta dan ibu pendeta atas solusi yang disampaikan tadi. Tapi kalau mendengar dari pandangan Pak Lurah, kita ikut atau enggak? Kadang-kadang Pak Lurah ada ininya kan? Ada benernya juga ya? Iya, tapi kayak Bapak kan pandangan saya kosong. kalau Pak Lurah pandangannya kosong, mending jangan ikut ya. Baiklah, supaya kita nggak kosong pandangannya, kita akan saksikan video cuplikan dari narasumber tentang 7 langkah untuk memiliki pengharapan buat keluarga yang bermasalah. Silakan. Nah sekarang untuk secara cepat kita sebut dulu, nanti kita berikan prinsip satu persatu. Ya. Jadi untuk 7 langkah ya untuk memperbaiki pengharapan untuk keluarga yang berbahagia. Ya, Ya, langkah yang pertama adalah berdoa. Berdoa untuk perkawinan Anda. Yang kedua, memilih dia. kemudian Ya, jadi pasangan. memilih pasangan Anda. Yang Ya. ketiga, Menjadi siswa dari pasangan Anda. Jadi kita jadi murid daripada oke, pasangan. yang ketiga, Yang keempat adalah memberikan kepadanya rasa hormat. kemudian yang kelima adalah melayani dia. Yang keenam, berikan semangat kepadanya. Kemudian kasihilah dia. Itu Oke. langkah ketujuh. Nah, sekarang kita coba lihat beberapa poin dengan lebih mendalam. Kemudian lihat ayatnya ya. Berdoa untuk perkawinan Anda. Efesus 6 ayat 18. Ya, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh
dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi kita harus ingat bahwa ada satu kuasa di dalam doa. Ya, jadi ambil waktu untuk berdoa. Bagaimanapun keadaan masalah Anda, yang bagaimanapun besarnya, ya, yang mungkin kadang-kadang di luar kemampuan Anda untuk atasi. Ya, ingat, ambil waktu untuk berdoa. Ya, kita percaya Tuhan bisa mendengar dan menjawab doa kita. Ya. Oke, yang kedua adalah memilih Dia dan ya kita memprioritaskan Dia. Ya, Ya. kalau kita lihat di dalam Roma 12 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi kitalah menghormati dulu, kita memprioritaskan Dia. Nah, ini Roma 12 ayat 10 bukan kepada orang luar saja. Sering kita bagus-bagus ya hormati orang luar, tapi kepada suami atau kepada istri jarang dijalankan. Nah, jadi kita saling menghormati dan artinya saling mengasihi, satu perkara yang sangat penting sekali. Kadang-kadang katakan, oh harus dia dulu dong, ya. Harus dia dulu yang minta maaf, harus dia dulu yang bilang selamat pagi, harus dia dulu yang bilang I love you. Justru saling mengasihi, ya, saling mendahului, ya. Sebab ada yang bertengkar itu suami istri bisa sampai 1 minggu nggak ngomong. Iya, itu adalah satu perkara yang tidak baik. Kemudian, memilih Dia, artinya memprioritaskan Dia, artinya sambut Dia saat Dia pulang. Bukan dengan kopi. Dengan kopi panas disiram. Kenapa kamu ini pulang lat apa samanya? Tapi kita sambut dia pulang dengan senyum lebar dan sebagainya. Sebab kita tahu kenapa dia pulang terlambat, karena mungkin saja karena banyak kerja di kantor dan sebagainya. Kemudian ajar anak-anak untuk menantikannya dengan sabar. Bila Anda sedang bercakap dengan dia, ajar anak untuk menghormati orang tuanya. Ini kita selalu bilang, oh wait, saya lagi ngomong sama papa. Atau saya lagi ngomong sama mama. Nanti anak-anak nanti dulu akan diberi kesempatan untuk ngomong. Ya, kemudian kita harus hormati itu anak-anak. Kemudian sesudah selesai pembicaraan dengan orang sama-sama dengan pasangan, kemudian sekarang anak-anak kami apa? kata Elsie, cucu kami ya, Chelsea. Nah sekarang Chelsea akan bicara apa? Ya. Mau bilang apa? Mau bilang apa? Kita mau bicara apa? Jadi untuk saling menghormati satu sama lain. Ya, tetapi ingat bahwa pasangan kita adalah yang utama. Ya, kemudian jadwalkan waktu untuk pacaran bersama-sama. Nah, inilah yang diperlukan. Apakah ada neni, apakah ada mertua, ataukah papa mama yang bisa jaga supaya anak-anak kita itu bisa mempunyai waktu berpacaran. Kalau tidak punya waktu berpacaran, maka itu akan tidak bisa memupuk kasih sayang satu sama lain. Ya. Saya ambil contoh saja. Kemarin saya dapatkan undangan untuk pergi memberkati perkawinan di California. Kapan? Tanggal 9 Januari. Kemudian kami lihat undangan, wah kami harus bertugas ya untuk menjaga cucu-cucu. Kenapa? Sebab Patrick dan Chelsea, Patrick dengan Andrea akan pergi untuk berpacaran mereka. Itu Januari ya, tetapi sudah dijadwalkan ya. Jadi kami ya dengan sangat berat hati, padahal ya yang kami akan berkati itu ya anak dari murid-murid kami ya, bapaknya murid saya, mamanya murid saya ingin sekali untuk ambil bahagian, tetapi ya sesudah diadakan pengaturan jadwal yang sudah dikasih tahu jauh dari tahun lalu, kami tidak bisa untuk pergi ke California. Jadi biarlah pada waktu ini kita bekerja sama dengan orang tua. Kita bekerja sama dengan orang tua supaya orang tua itu bisa memberikan waktu, meluangkan waktu untuk menjaga anak-anak lagi mereka, anak dan anak mantu lagi mereka berpacaran. Oke, kemudian letakkan telepon, ya. Saat bercakap dan pasangan, jangan pada saat ngomong-ngomong kemudian tiba-tiba apa, tiba-tiba sibuk dengan telepon. Kemudian prioritaskan hubungan intim, yaitu satu perkara yang sangat penting sekali di mana kita boleh bersama-sama. Jadi yang ini yang dikatakan mengenai HP ini kan nggak enak ya. Orang lagi ngomong-ngomong terus halo ada apa terus langsung dipotong dengan HP. Jadi rasanya seperti dia itu tidak berarti.
lebih penting orang yang telepon itu. Kalau lagi ngomong, matikan telepon itu supaya siapa yang lagi panggil, yang lagi call kita, jangan merusak waktu untuk kebersamaan. Kemudian berdoa bersama adalah ini kembali penting. saat penting di pagi hari, bukan hanya di waktu makan, malam hari, Iya. berdoa bersama-sama sangat Iya. penting Dan untuk anak-anak mempererat. juga dengan keluarga. Jadi mereka merasa persekutuan dengan Tuhan itu sangat besar. Ya. Kemudian kita coba lihat faktor yang ketiga adalah menjadi pelajar dari pasanganmu. Kita Ya. lihat Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi kita pelajari apa yang dipentingkan oleh memperhatikan pasangan kita. Jadi suami memperhatikan suami memperhatikan istri juga memperhatikan. memperhatikan ya Apa yang kepada diperlukan. suami. Jadi saling belajar satu sama lain ya. Dan hidup itu belajar itu tidak pernah berkeputusan ya. Karena terus-terus ada berubah. Ada sesuatu perkara yang baru ya. Kami sudah hampir 44 tahun kawin menikah ya. Tetapi tetap saja ada sesuatu perkara yang baru yang kita harus saling memperhatikan. Kemudian tunjukkan rasa hormat kepadanya. Kembali Efesus 5:33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ingat, suami rindu untuk direspek, ya. Istri rindu untuk dikasihi. Jadi ini biar kita selalu perhatikan. Iya, mengerti akan kebutuhan masing-masing. Kemudian layanilah dia. Ya. Istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Efesus 5:22. Ya. Artinya siap melayani di dalam arti yang positif, ya, yaitu saling melayani satu sama lain. Apa suami ingin untuk membahagiakan istri, istri pun boleh membahagiakan akan suami. Jadi apa yang akan membahagiakan itulah yang harus dibuat. Iya, ini. Kamu lagi ngapain sih? Aku lagi nyari orang yang peduli sama aku. Gak usah khawatir, ada Tuhan yang peduli samamu. Oke, kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Tadi kita sudah saksikan banyak sekali nasihat-nasihat. Bagaimana supaya menjadi keluarga bagus-bagus ya, bahagia. Acara ini ternyata bagus-bagus ini. Pak. Oh iya, jelas. Ini nanti acara akan lebih mantap lagi. Iya. Mengalahkan popularitas tajam. Wah. Bukan mengalahkan, sama-sama bagus. Oh, Pak Lurah ternyata sama-sama bagus. Nggak kosong. Sama-sama bagus. Sepertinya saya harus kasih tahu ke warga saya nih. Jangan dulu, Pak. Oh, jangan dulu. Saya semangat sekali mempromosikan ini acara. Jangan Oh dulu. betul. Tunggu guys, saya bingung ya, ini rumah saya tapi kok kayak, aduh, rame banget. Masa Pak Lurah mau kasih tahu sedangkan belum dapat jawaban-jawabannya. Iya, harus benar. sampai selesai, Pak. Sampai selesai, Jangan Pak, dulu, karena tahan. kita masih bisa nanya banyak hal tentang masalah pernikahan, Betul, masalah betul. rumah tangga. Kita selesaikan dulu masalah-masalah ini. Iya, betul, Pak. Tunggu, ada lagi nih. Pak Lurah. Main Lagi sembunyi. nih, Pak. Sebut-sebut saya. Siapa lagi Pak, ini? Pak, tolong, Pak. tolong di sini, Pak. Kamu yang Bukan, Pak, di sini. Pak Kenapa? Lurah lagi cari Pak Lurah. Tolong duduk dulu, Pak. Pak. Ada apa? Hormat. Mau melaporkan Pak Lurah. Apa itu? Tetangga. Apa lagi nih? Tetangga di sebelah berhantam. Hancur. Aduh. Berhantam ya? Iya, hancur. Pokoknya rumah tangga mereka lagi. Aku aja hampir dipukul. Kok bisa? Bawa pentungan gitu masih mau dipukul. Iya. Sudah duduk dulu sini, duduk. Aduh. Cerita. Duduk dulu. Tarik nafas. Ini Pak Lurah. Ini gawat. Tunggu. Supaya bukan hanya saya dengar, supaya kita dapat solusinya sekaligus.
kamu cerita biar didengar sama Pak Pendeta. Saya juga tadi gitu. Oh, Jawab. ada Pak Pendeta? Ada. Ada. Pak Pendeta yang di Amerika, bukan kami. Oh, oke. Jadi begini Pak Lurah. Oke, apa Tetangga masalahnya? di sebelah, mereka berantem. Berantem. Hanya karena masalah tidak bisa membedakan antara prioritas dan tanggung jawab. Akhirnya mereka berantem. Lalu disuruh cari Pak Lurah. Nah, waktu Untuk bertanggung jawab. Berarti ini rumah tangga Pak Lurah ini ya? katanya ini Pak Lurah harus hadir katanya gitu. Aku cari-cari ternyata di rumah Pak Pendeta. Aduh Pak Lurah, ini harus segera ini Pak Lurah. Ini gawat ini Pak Lurah. Wah, saya belum ada jawaban sih. Hah? Udah kita tanya dulu ke Pendeta. Kosong saya, Pak. Makanya Pak Lurah juga harus. Ya. Iya. Kita tanya dulu ini pendeta bagaimana? Pendeta, apa ini solusinya nih? Iya, case ini ada warga yang sedang berantem nih. Silakan, Jadi, apa Pendeta. pertanyaannya? Membedakan antara prioritas dan tanggung jawab. Iya, Iya, benar. prioritas Iya. dan tanggung jawab. Loh, tanggung jawab itu adalah suatu prioritas. Jadi suami harus tahu dia punya tanggung jawab sebagai suami, dan itu adalah harus merupakan suatu prioritas utama. Kemudian istri juga harus tahu dia punya tanggung jawab sebagai Sebagai istri, istri. dan itu adalah prioritas utama. Tetapi keduanya mempunyai suatu tanggung jawab untuk datang kepada Tuhan, sebab Tuhan itu adalah pencipta. Dan Tuhan itu adalah penebus dan pelindung kita semua, dan itu harus merupakan prioritas kita yang utama. Jadi tanggung jawab kita untuk datang kepada Tuhan adalah prioritas utama. Kemudian masing-masing mengetahui tanggung jawabnya adalah prioritas yang berikut, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab kalau seandainya kita itu dekat dengan Tuhan, maka kita akan dapat lebih bertanggung jawab. Ya, jadi dengan seninya prioritas yang utama adalah Tuhan. Oke. Kemudian satu sama lain, suami harus bekerja, itu adalah tanggung jawab, ya, dan itu adalah harus menjadi suatu prioritas. Ya. Kemudian, uang yang didapatkan, apa prioritas utama? Itu adalah prioritas utama adalah sesuai dengan tanggung jawab lebih dahulu. Tanggung jawab dalam memberikan Kembalikan perpuluhan. mengembalikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya, kemudian memberikan persembahan, kemudian kita ingat harus memenuhi kebutuhan keluarga, ya, harus ada tempat untuk tinggal, harus ada makanan, harus merupakan itu tanggung jawab orang tua untuk menyediakan makanan untuk anak-anak, tanggung jawab daripada orang tua untuk menyekolahkan mereka supaya mereka itu dapat berhasil. Jadi tanggung jawab yang sesuai dengan prioritas, ya, atau prioritas mereka adalah melakukan akan tanggung jawab tersebut. Kemudian ada kalau semua itu sudah terpenuhi, kemudian kita coba lihat apa hal lagi yang harus dapat yang merupakan suatu tanggung jawab untuk memelihara hubungan suami istri itu dengan baik, ya. Misalnya kita pernah bahas tentang waktu communication bersama-sama, vacation bersama-sama, ya, itu harus masuk di dalam kita punya prioritas, ya, sesuai dengan tanggung jawab daripada suami istri untuk memelihara akan hubungan itu Yang lebih harmonis antara keluarga. Ya. Dan Jadi anak-anak. segala sesuatu intinya adalah, ya, segala sesuatu yang merupakan tanggung jawab kita harus merupakan suatu prioritas di dalam rumah tangga. Sudah paham. Mudah-mudahan menolong. Sudah pulang jawab. Kebalik dong Pak. Pak Lurah kalau terbalik Pak. Saya Itu kira- Bapak harus mengingat. Saya kira karena dia udah tahu jawabannya dia langsung pulang. Ini jawab. yang tadi aku lapor. Ya, ini nih. Saya sudah sidak dia. Kamu Memang dia pembuat masalah ini. Saya Ya. tidak bertanggung jawab atas. Tolong dimengerti ya, Bere, saya soalnya baru kali ini dia datang ke sini. Tapi sepertinya Bere Bapak lebih tua dari Bapak. Apa cuman itu aja. Oh, enggak. Wajah aja. Casing aja seperti itu, Pak. Oh, iya. Ini pendeta, saya punya pertanyaan lagi nih. Kebetulan ini ada salah satu warga saya nikah muda. Dia itu menikah waktu dia mengurus surat-suratnya, kalau nggak salah dia menikah umur 19 tahun. Dia sekarang udah usia ke 6 tahun, berarti udah 6 tahun menikah. Lalu Iya dong.
Oh iya. Lalu dia sekarang ada masalah dengan suaminya. Dan sudah 1 bulan sepertinya suaminya sudah tidak serumah lagi dengan ibu ini gitu. Lalu apakah tindakan ini sesuatu hal yang benar, tidak serumah dalam 1 bulan ini sudah tidak serumah, atau ketika berantem berselisih itu tidak serumah, apakah itu tindakan yang benar? Bagaimana menurut Pak Pendeta? Nah, jawabnya adalah tidak benar. Tidak solve. Dengan meninggalkan rumah itu bukan berarti Anda memberikan satu solusi terhadap problem yang dihadapi. Anda avoid, artinya mencegah, melarikan diri. Lari daripada permasalahan. Iya. Jadi ingat bahwa jangan ada sesuatu perkara yang memisahkan, termasuk problema sekalipun jangan pernah memisahkan antara suami dan istri. Ya, masing-masing mempunyai suatu masalah, masing-masing ada tanggung jawab untuk menyelesaikan. Ya, dan tidak boleh oleh suatu masalah maka istri meninggalkan tanggung jawabnya. Jadi kalau misalnya istri meninggalkan akan rumah, ya maka itu berarti ya dia tidak lagi melakukan suatu tugas tanggung jawab sebagai seorang istri yang harus ada di rumah, atau mungkin juga ada pekerjaan, tetapi misalnya di dalam menyiapkan makanan ataupun kebersihan apa semua dan banyak hal-hal yang lain ya. Jadi kalau ada masalah selesaikan bersama-sama ya, dan jangan pernah meninggalkan, sebab kalau berpisah ya lebih maka susah. Itu bukan hanya susah tetapi juga menimbulkan suatu pencobaan yang lain. Suami juga memerlukan seorang teman. Suami membutuhkan akan tetap kasih sayang, membutuhkan akan seseorang pada saat dia pulang ke rumah. Kemudian kalau seandainya istri sudah pergi ke tempat yang lain, ya maka bisa saja sang suami akhirnya mencari teman yang lain. Atau di kantor ya ada orang yang lebih erat dan lebih menghargai dia punya pendapat, akhirnya lebih erat dengan sang teman dan sebagainya. Akhirnya terjadilah apa yang disebut will, wanita idaman lain atau pria idaman lain. Jadi apapun yang terjadi jangan tinggalkan rumah. Ya. Pendeta, terima kasih. Saya jadi curiga ini. Jangan-jangan Bapak ini kabur ke rumah Anda ini karena ada masalah meninggalkan istri. Ya memang dia kayak gitu. Saya juga ini beresannya agak aneh ya? Aneh gitu. Enggak gitu juga sih. Kayak dia punya maksud tertentu dia datang ini kemari. Tiba-tiba datang di rumah nggak lapor, itu bukan karena kabur. Enggak, karena berantem aja. Berarti dia Bapak lagi mikir cari lucunya. Iya. Dia nggak cocok di desa kita, Pak. Iya. Oke, Dia nggak jadi cocok di kelurahan kita. supaya kita Nanti nggak besok aku terus balik lagi. mempermalukan bere saya. Kita baca polling. Kita bacakan Oke, polling kita dari dulu. Instagram Hope Channel Indonesia sehubungan dengan masalah-masalah dalam rumah tangga. Ya, polling yang pertama. Perfeksionisme atau standar tinggi dalam keluarga. Perfeksionisme. Ini mungkin Jadi di dalam keluarga mungkin apakah kita perfect nggak? Maksudnya menjunjung tinggi perfeksionisme dalam keluarga ya. Iya. Oke. Dan 33% menjawab iya dan 67% menjawab tidak. Tidak. Ya, Oke. ini mungkin banyak keluarga yang pengennya kita jalan-jalan spontan aja gitu ya. Uhuy. Nggak usah harus tertata rapi, lalu budgeting dan Masing-masing gimmicknya. Oke, next. Oke, selanjutnya Selanjutnya, ada bapak yang di belakang boleh. Tolong di belakang layar Iya, ya. betul. Ini polling dari teman-teman warga juga ya kan? betul. Iya dong. Dari warga. Dari Pak, warga. ini warga apa sih, Pak? Saya juga lupa warga apa ini. Warga Ini Kemang gitu. warga ada dan tiada. Warga Hope Tapi ya. sepertinya nextnya agak gugup ya. Yang kedua, menghadapi pelecehan baik secara fisik, emosional, atau verbal. Ya, 8% menjawab ya, 92% menjawab Wah. tidak. Puji Tuhan ya. Tuhan, semoga tahun ini di warga warga ini kita yang udah 8% 100% tidak. Betul, betul. 8%.
Kayaknya Pak Hansip termasuk 8% nih, Pak. Karena sudah Hampir dipukul kan ya? Saya malah hampir dipukul. Iya. Jadi saya baik dong. Betul. Oh iya. Nggak emosional. Korban Ya, ibaratnya korban, ya. ya, korban. Oke, next. Sembeli dong. Tolong Pak Lurah baca, Pak Lurah. Belakangan gimmicknya Pak Lurah. Pergulatan ekonomi. Oh, masalah keuangan. Wah, masalah keuangan memang apalagi tahun depan katanya gelap ya Ada kata resesi presiden ya. ya. Dan tanpa resesi aja seperti sekarang sudah 69%. Betul. Apalagi 31% tidak. sejak pandemi seperti ini agak Ya. susah cari pekerjaan. Itulah sebabnya bere saya datang. Betul. Dia pengen cari pekerjaannya. Beban warga saya. Kayak gitu. Oh, enggak ya? Jadi berkat semoga. Semoga dapat menjadi berkat di kampung. Oke, silakan Pak Hansip baca. Masalah komunikasi tidak terbuka, kurang jujur dan tidak sehat. Yang jawab ya itu ada 31% dan jawab tidak itu ada 68%. Wah. 68,99 Itu ya. artinya Itu artinya banyak pemirsa yang sudah menyaksikan obsesi hati. Jadi mereka sudah menerapkan I statement ya, I puji statement. Tuhan. Akhirnya tidak terlalu bertengkar ya. Wah, ini kerjaan yang ini kerjaan Hansip ini. Ini nih. Sering berkelahi atau bertengkar, 47, wah ini hampir 50-50 ya, 47% menjawab iya, 53% menjawab tidak. Sampai berkelahi loh. Ada Ini juga. korban pukul-pukulan. Semoga Nggak, kru nggak Hope Channel capek dong. Indonesia nggak ada yang jawab iya tadi ya. Oke. Oke. Oke, saya agak bingung. Bingung ya Saya ini. juga tidak tahu bridgingnya bagaimana. Betul. Mungkin kita tanya pendeta gimana Oh iya, tanggapan. Tanggapan pendeta hasil terhadap polling dari hasil warga polling. kita ini. Khususnya yang tadi yang berkelahi itu angkanya cukup tinggi. Hampir Ada sama di ya. 40-an. Hampir Iya. 50-50 ya. Yang itu aja mungkin Tapi ya. puji Tuhan yang KDRT physical abuse itu Sudah Cuma- ya, Cuma 8%. 8% aja. 8%. Tapi tepat yang ada. pertanyaannya 47% tadi yang berkelahi dengan siapa ini? Nah itu. mungkin Antar tetangga kah? berkelahi. Mungkin berkelahi yang mereka anggap itu beda Pukul ya? argumen Atau- atau bagaimana itu iya, sudah saya- berkelahi gitu. Beda argumen. Oh lagi bukan ya? lagi kenapa nih? Oh lagi ribut. Mungkin Oh, itu. oke. Kan ribut gak harus pecah piring. Gimana respon pendeta dan ibu? Jadi perbedaan pendapat adalah hal yang umum, ya. Masing-masing mempunyai kepribadian, masing-masing mempunyai personality, masing-masing mempunyai temperamen, ya, latar belakangnya masing-masing, ya, yang sering menyebabkan adanya pemikiran yang berbeda ataupun prioritas yang berbeda. Itulah sebabnya suami istri harus mempunyai satu keterbukaan untuk menyampaikan isi hatinya, ya. Dalam prinsip komunikasi dikatakan jangan ada suatu rahasia, ya. Katakanlah apa yang disukai, apa yang tidak disukai, kemudian pasangan juga boleh katakan demikian dan coba mempadukan akan hal tersebut, ya. Dan jangan sampai perbedaan pendapat menyebabkan sampai harus terjadi suatu perkelahian, ya. Kalau ia menyampaikanlah menurut saya ini adalah demikian, saya pendapat demikian, ya. Jadi kemudian kita coba lihat kalau sudah ada sesuatu pendapat yang bertentangan, ya, sekali, maka perlu harus lihat dari segi untung ruginya, ya. Kemudian apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Misalnya dalam membeli sesuatu barang, ya, bisa saja suami katakan begini, istri mengatakan begini, ya. Kemudian apakah ini adalah satu perkara yang sangat penting? Misalnya istri mau membeli sepatu yang harganya 5 juta, kemudian sang suami katakan itu terlalu mahal. Nah sekarang secara prinsip bagaimana? Apakah memang perlu Sepatu yang semahal itu? Yang semahal itu, ya. Jadi kembali. Jangan pernah lupa bahwa suami istri adalah orang yang menjadi bagian daripada tubuh yang tetap harus dikasihi, ya, dengan kasih yang tulus, dan kasih itu dapat menutupi segala sesuatu. Jadi harus selalu mempunyai sifat kesediaan untuk mengampuni, ya, satu sama lain,
Dan kalau seandainya prinsip-prinsip komunikasi itu dapat disampaikan dengan baik, maka sebetulnya akan tidak Problema akan keluarga akan jauh berkurang. iya, kemudian tidak perlu harus ada pertengkaran. Kenapa? Sebab perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan baik. Baik, ya. Kemudian tadi disebutkan tentang perfeksionis. Memang kita perlu rumah tangga yang baik, yang bersih, rapi dan sebagainya. Tetapi jangan sampai juga perfeksionis itu sudah menjadi ilah. Ya, kalau sudah menjadi ilah, ya, maka itu pun menimbulkan suatu pertengkaran. Oke, jadi rapi sangat penting. Ya, segala sesuatu harus dibuat dengan sebaik-baiknya. Ya, namun ingat, ya, tidak ada satu rumah tangga yang betul-betul perfect, ya, sampai sempurna 100% itu tidak ada, ya. Makanya harus selalu selalu menerima akan suatu keadaan sesudah kita berusaha sebaik mungkin. Oke, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk tanggapannya. Dan untuk lebih lanjutnya lagi nih pemirsa dan kita semua ya, kita akan menyaksikan satu video yang satu ini tentang 7 langkah untuk memiliki pengharapan buat keluarga yang sedang bermasalah. Yang satu ini. Kemudian kita lihat faktor yang berikut adalah dorong pasangan Anda. Ya, kalau kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11 dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ini kata nasihat di sini dalam bahasa Inggris adalah encourage. Ya. Encourage Dorong. one another. Ya. Jadi kita harus saling mendorong satu sama lain dalam kerohanian, dalam pekerjaan, dalam karir, ya. Saling mendorong satu sama lain sehingga rumah tangga itu adalah rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan, ya. Dan dalam mendorong ini ada beberapa prinsip yang sangat penting. Misalnya, bicaralah kata-kata yang manis. Jangan keras-keras. Artinya jangan membentak. Kita pernah katakan, jangan bicara keras kecuali rumah terbakar. Rumah terbakar. Ya, kalau rumah terbakar ya harus cepat keluar, berteriak ya dan sebagainya. Tetapi manislah sayang. Ya, kita gunakan kata sayang atau sweetheart atau darling ya, dan sebagainya. Jadi gunakanlah kata-kata yang manis. Kemudian pujilah tabiatnya yang baik. Nah, sering orang ini kalau baik ya dia nggak mau kasih puji. Jadi orang itu tidak tahu yang dia sudah melakukan sesuatu yang baik. Sebab sangat kikir dalam memberikan pujian. Itu adalah tabiat yang sangat jelek. Jadi kalau ada sesuatu yang dilakukan yang baik, kita langsung puji. Orang yang membuatnya itu pun senang. Dan jadi dia akan lakukan lebih sering. Tapi kalau diam-diam aja, gitu aja. Nggak usah bilang gitu, nanti kepalanya besar. Oh, itu jadi orang itu tidak tahu yang dia berbuat baik, jadi dia tidak pernah akan ulangi lagi berbuat baik. Tapi kalau dia tahu yang dia dipuji atas perbuatan baiknya, dia makin mau melakukan. Nah, itu kita harus ingat. Jadi kemudian kita coba lihat lagi, yaitu puji tabiat yang baik. Perhatikan perkara yang kecil dan berterima kasih. Thankful. Ya. Perkara yang kecil, mungkin hanya kecil mengenai masalah makanan yang dimakan, ataupun rumah yang sudah bersih, ataupun misalnya ada suatu hadiah yang dibawakan oleh suami, ya, dan sebagainya. Maka kita harus memperhatikan perkara kecil dan berterima kasih. Ya. Banyak orang dikasih, oh ini aja dikasih. Waduh, jadi dia jadi malas lah. Gue sudah beli barang yang baik-baik untuk kasih sama dia, enggak dia bilang terima kasih, malahan ngejek lagi, dia bilang kadang-kadang dikritik dan sebagainya. Ini aja kok masa beli barang-barang yang kayak gini. So remember, kita harus selalu perhatikan yang kecil-kecil aja. Tolong ambil ini, kalau disuruh ambil terima kasih ya. Nah, dia jadi rasa senang dan berikan dorongan dengan WA atau SMS ya. Jadi terima kasih untuk apa yang telah dibuat ya. Kemudian saling mengadakan suatu hubungan walaupun mungkin berbeda kantor ataupun berbeda tempat ataupun jarak yang jauh ya. Kita harus selalu berkomunikasi ya. Kemudian gunakan bahasa kasih ya. Dan kita pernah membahas tentang bahasa kasih. 5 bahasa kasih yang telah kita bahas. Jadi Anda bisa lihat. Ya. Saudara mungkin bisa lihat ini ada 5 bahasa kasih dan kita pernah bahas 5 bahasa kasih ini yang diberikan oleh Gary Chapman ya.
Dan 5 bahasa kasih itu sebetulnya ada beberapa prinsip di sini. Salah satu adalah misalnya kata-kata pendukung. Ya, Ya. kata-kata. Apa itu kata-kata mendukung ya? Saya sangat hargakan apa yang telah dibuat. Ya, terima kasih ya. Jadi bilang terima kasih itu adalah kata pendukung ya. Kemudian Encouragement. saya encouragement ya. Saya senang sekali ya. Saya senang sekali ya dengan makanan ini ya. Terima kasih ya sudah beli ini. Jadi kata-kata ucapan terima kasih ya ataupun memberikan apresiasi itu adalah merupakan satu kata-kata pendukung yang menunjukkan salah satu contoh daripada bahasa kasih ya. Kemudian yang kedua adalah ya saat yang mengesankan untuk suami itu apa? Saat yang sangat mengesankan untuk istri itu adalah apa? Nah, itu yang diekspresikan. Dan itu yang harus dibuat. Sebab kalau kita sudah tahu bahwa ini yang mengesankan dan kita tidak lakukan, ingat bahwa pernyataan kasih itu seperti kita siram tanaman dengan air. Kalau tanaman itu tidak disiram dengan air, maka tanaman itu akan layu. Jadi kalau kita tidak ekspresikan, kita tidak melakukan apa yang mengesankan bagi pasangan kita, maka tidak akan pernyataan bahasa kasih. Ya, jadi misalnya saya ambil contoh ya, istri itu senang kalau misalnya dia kerja di tempat yang berbeda, suami bekerja di tempat yang berbeda, tetapi dijemput untuk makan siang dan makan siang sama-sama adalah peristiwa yang sangat mengesankan. Nah, kalau itu adalah peristiwa yang sangat mengesankan untuk sang istri, ya jemput kemudian makan siang sama-sama, itu merupakan satu hal yang bisa itu merupakan bahasa kasih yang harus dinyatakan dan dilakukan. Kalau enggak jadi layu ya. Kemudian menerima hadiah, ya, memberikan suatu hadiah yang disukai. Jadi pada saat menerima hadiah mengucapkan terima kasih ataupun memberikan suatu hadiah, ya, yang disukai oleh istri atau disukai oleh suami, maka itu pun adalah suatu bahasa kasih yang dinyatakan dengan sangat jelas sekali. Ya. Ingat 5 bahasa kasih. Dan kemudian yang kita lihat yang keempat pelayanan menyatakan bahasa kasih adalah pelayanan kita. Jadi misalnya ya waktu kita pulang istri masih masak belum selesai masak ya tolonglah langsunglah kemudian rupanya masih banyak itu potongan-potongan bawang apa semua yang harus dibuang dan sebagainya, langsung tidak usah minta tolong lagi, langsung memberikan pelayanan kepada sang istri ya, atau suami istri lihat kalau suaminya sedang sibuk sekali bisa langsung ikut membantu membersihkan dia punya kantor di rumah dan sebagainya. Jadi itu merupakan suatu bahasa kasih memberikan pelayanan kepada pasangan kita. Kemudian kita lihat bahwa yang kelima bahasa kasih yang sudah kita bahas itu adalah sentuhan fisik. Jadi sentuhan fisik ya, kadang-kadang ya kita peluk ya peluk sang istri ataupun menunjukkan bahwa kita itu memberikan suatu pernyataan ya, kasih. Pandangan mata dan sebagainya. Jadi itu satu perkara yang sangat penting. Nah, itulah faktor-faktor yang sangat penting sekali untuk mendorong. Ya, untuk mendorong. Kemudian kasih hadiah. Ya, 1 Petrus 4 ayat 8. Ini step yang ke-7 ya, memberikan pengharapan bagi keluarga yang sudah mempunyai masalah. Ingatlah kita dalam 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, kalau kita tidak mengasihi, wah, semua berantakan. Ya, kami minggu yang lalu ketemu dengan satu orang, ditanya ada mau bercerai, kemudian masih ada kasih, tidak bisa tidak ada lagi kasih. Ya, itu menimbulkan ya banyak dosa dalam arti ya sebab kurangnya perhatian, akhirnya mendapatkan perhatian dari orang lain dan sebagainya, menimbulkan suatu dosa. Jadi itulah sebabnya kita harus selalu ingat. Ya, kalau kita masih mau mempertahankan rumah tangga kita, walaupun ada masalah besar sekalipun, tetap ada pengharapan, dan salah satu perkara yang sangat penting adalah tetap mengasihi dia.
Ya, puji Tuhan. Terima kasih banyak. Sebenarnya sudah sangat merangkup sekali tadi ya penjelasan dari Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta. Semoga warga desa bisa mendapatkan jawaban-jawaban yang Ke sana juga dong, Ray. memuaskan ya. Kalau warga desa ke Pak Iya, Lurah. ke sana. Iya, oh Saya kampung ke ya. teman-teman di kampung. Teman di kampung ya. Iya. Betul. Semoga Dan warga semoga- desa ya, Pak Lurah ya. Semoga saya juga lebih bisa menjawab masalah mereka. Nah, Ya. Jadi Kalau saya kalau nggak bisa jawab, saya suruh mereka ke Iya. sini. itu Ide yang bagus itu. ya. Minggu depan berarti ada salah satu warganya ya datang. Oke, sepertinya sudah kepanjangan nih. sebelum kita berbincang lebih banyak ya, karena kita tidak terasa waktunya sudah habis, kita ingin closing statement dari pendeta, closing statement singkat saja, dan nanti akan dilanjutkan oleh doa tutup oleh Ibu Pendeta. Silakan. Kembali dalam masalah keluarga, selalu ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus harus menjadi pusat di dalam setiap rumah tangga. Lebih dekat kita kepada Yesus, lebih dekat satu sama lain, dan berbagai macam masalah rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik. Kita tidak akan mungkin tanpa masalah, selalu ada. Tetapi di dalam Yesus ada segala macam solusi. Ya. Jadi lebih mengenal Yesus, lebih mengenal kehendak Tuhan, dan kalau kita lebih mengenal kehendak Tuhan dan dengan pertolongan Tuhan mengikuti akan kehendak Tuhan, maka rumah tangga itu boleh menjadi rumah tangga yang senantiasa berbahagia. Oke, doakan kepada semua pemirsa boleh tetap mempunyai kehidupan di mana Yesus adalah pusat rumah tangga kita masing-masing. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan presentasi bagaimana menyelesaikan berbagai macam masalah keluarga. Kami menyadari bahwa tidak ada satu keluarga pun yang sempurna, selalu mempunyai masalah. Tapi biarlah kami selalu berpaut kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhanlah yang menciptakan pernikahan, keluarga. Tuhan mau menghendaki agar kami mempunyai satu surga kecil dalam dunia ini. Biarlah kami senantiasa menjadi satu kesaksian yang baik bagi dimanapun kami berada. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Terima kasih banyak Pendeta dan Ibu sudah menemani kita dalam episode Obsesi Hati kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dah. Sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Baik, teman-teman semuanya yang sudah ada di rumah saya dan suami saya. Betul. Obsesi hati kita sudah selesai. Aduh. Wah, luar biasa ya. Dan Masukan-masukan Kami luar mau biasa. istirahat jadi. Kami mau istirahat. Jadi ini ngusir ini. Iya, secara tidak. Gak dikasih minum loh sama. Iya. Aduh, ya nanti di Ini episode sepertinya- berikut. Enggak, karena kan kalian datang Mendadak juga sih. tiba-tiba. Iya. Betul, Tidak bertamu. mungkin. Datang-datang langsung nabrak tembok. Iya. Tapi katanya Bapak yang bantu-bantu di rumah ini. Iya, harusnya Bapak yang Makanya tadi kan sudah dibilang Inisiatif kurang ini, inisiatif, Pak. tapi Oke, kurang oke, gitu. baiklah. Daripada kita berantem ya. Oke lah teman-teman semuanya, akhir kata kami Keluarga keluarga Pendeta Muda Yosef Suramasi Tumeang. Saya tamu Deto. Lurah di tempat ini. Linmas di kelurahan ini. pamit undur diri, tetap saksikan Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Dah.